Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kori Amalia Nur Hasanah Dewi, NPM 718212510 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjawab dua pertanyaan yang diberikan sebagai soal ujian akhir semester. Soal pertama yaitu, setelah kamu mempelajari satu semester MSDM Internasional, materi apa yang paling kamu kuasai dan bagaimana kamu menerapkannya dalam kehidupan di dunia kerja nantinya? Dan kemudian jelaskan dengan studi kasus. Di sini saya memahami materi tentang komunikasi lintas budaya. Kemudian saya akan menjelaskan penerapannya komunikasi lintas budaya dalam dunia kerja di perusahaan. Komunikasi yang terjadi dalam sebuah perusahaan itu memiliki nilai sosial dan budaya yang dibentuk oleh para pelaku untuk mencapai visi dan misi. Interaksi sosial dari struktur jabatan yang ada dapat membentuk hubungan yang seimbang atau juga sebaliknya. Dengan adanya pemahaman latar belakang sebuah budaya yang terwujud pada pola perilaku tertentu. Oleh karena itu, hubungan manusia dalam sebuah perusahaan itu dapat membangun keberadaan relasi sosial yang sangat kokoh dengan sebuah pendekatan yang efektif dan intensif. Didasarkan pada pola interaksi antar budaya yang heterogen. Kondisi tersebut dapat meminimalkan hambatan berkomunikasi untuk menerjemahkan perbedaan maksud dan pola interaksi individu dalam mewujudkan hasil suatu tujuan tertentu. Penggunaan komunikasi dalam sebuah perusahaan itu memerlukan kemandirian untuk membangun proses pemaparan ide dan menjalin relasi yang kokoh dengan latar belakang budaya yang telah dimiliki setiap individu. Selain itu pula, berkomunikasi di dalam perusahaan itu memerlukan variasi berinteraksi secara verbal dan juga non-verbal dengan menggunakan pola budaya yang telah dimiliki oleh sebuah perusahaan. Adanya intensitas yang dalam untuk berkomunikasi bagi setiap individu bermanfaat membentuk pemahaman bersama supaya dapat mewujudkan tujuan. Di samping itu, pengembangan relasi yang dinamis antar individu itu dapat menumbuhkan pengertian dan melaksanakan perubahan budaya yang tercermin pada wujud bahasa dan perilaku. Kondisi tersebut memudahkan individu untuk membentuk jaringan yang bersifat heterogen dari struktur sosial, jabatan, dan latar belakang budaya. Di mana membahas tentang masalah organisasi atau perusahaan, maka manusialah yang menjadi subjek utama dalam menjalankannya. Secara esensial, hubungan antara dua orang atau lebih dengan memiliki kepentingan bersama itu dapat disebut dengan organisasi. Dalam suatu perusahaan dapat dipastikan bahwa kepentingan bersama tertuang dalam visi serta misi perusahaan tersebut. Dalam memahami sebuah organisasi, yang perlu diperhatikan itu adalah dua pola struktur pokok yang formal atau direncanakan, dikehendaki melalui lini-lini resmi, otoritas, dan tanggung jawab. Dan informal, yaitu suatu sistem dadakan, tidak terstruktur dan menurut kebutuhan tertentu. Akan tetapi dalam penulisan ini lebih ditekankan pada pola yang formal, di mana perusahaan itu merupakan pokok bahasanya. Ada dua tipe hubungan manusia penting yang bersifat organisasional, yaitu yang pertama adalah hubungan antar manajer dan pekerja, yang kedua itu adalah hubungan antar pekerja itu sendiri, dan yang di sini ada hubungan manusia dalam konteks dunia kerja perlu mendapatkan fokus yang utama, sebab merujuk pada setiap perbaikan dalam prestasi kerja yang dijelaskan itu akan berpengaruh pada produktivitas. Secara tidak langsung berbicara tentang mutu dari kehidupan kerja atau quality of work life, bagaimana lingkungan kerja dapat memenuhi kebutuhan karyawan, serta mengadopsi nilai-nilai kerja karyawan sehingga dapat membentuk suatu kesatuan yang sangat utuh dalam mencapai tujuan bersama. Komunikasi merupakan suatu proses dua arah yang menghasilkan transmisi informasi dan pengertian antar individu, baik itu secara verbal maupun non-verbal. Dalam komunikasi, unsur terpenting itu adalah bahasa verbal, dan hal tersebut merupakan suatu medium khas budaya,
Selain berkomunikasi melalui bahasa, kita juga berkomunikasi dengan cara nonverbal, seperti bahasa tubuh, lambang nonverbal, perusahaan, dan sebagainya. Komunikasi secara efektif dalam suatu perusahaan itu sangat diperlukan, yang untuk mencapai perlu diperhatikan faktor-faktor penghambatnya, seperti salah satu unsur terpenting adalah persepsi yang berbeda. Tidak setiap orang dapat atau mampu menerima pesan atau menafsirkannya itu sama seperti yang dimaksudkan. Melalui komunikasi inilah kebutuhan individu untuk berafiliasi dengan orang lain atau rekan sejawat dapat terpenuhi. Kemudian saya akan menjawab soal yang kedua, yaitu jika kamu menjadi seorang pemimpin, maka gaya kepemimpinan dan motivasi kerja seperti apa yang akan kamu gunakan untuk mencapai visi dan misi dari sebuah perusahaan? Jelaskan. Jika saya menjadi pemimpin, saya akan menggunakan dua gaya kepemimpinan. Yang pertama, saya akan menggunakan gaya kepemimpinan demokratis atau partisipatif, di mana seorang pemimpin demokratis adalah seseorang yang meminta masukan dan mempertimbangkan umpan balik dari timnya sebelum mengambil keputusan. Karena anggota tim merasa suaranya didengar dan kontribusi mereka penting. Gaya kepemimpinan demokratis ini sering dianggap sebagai pemelihara tingkat keterlibatan karyawan dan kepuasan tempat kerja yang lebih tinggi. Dengan manfaat bahwa gaya kepemimpinan ini, karyawan dapat merasa diberdayakan, dihargai, dan dipersatukan. Ia memiliki kekuatan untuk meningkatkan retensi dan moral. Ini juga membutuhkan lebih sedikit pengawasan manajerial, karena karyawan itu biasanya merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan dan tahu apa yang perlu mereka lakukan. Yang kedua, di sini ada gaya kepemimpinan visioner. Gaya kepemimpinan visioner ini memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk mendorong kemajuan dan mengantarkan periode perubahan dengan menginspirasi karyawan dan mendapatkan kepercayaan untuk ide-ide baru. Di mana seorang pemimpin visioner ini juga mampu menjalin ikatan organisasi yang kuat. Mereka berusaha untuk menumbuhkan rasa kepercayaan di antara bawahan langsung dan kolega. Jenis kepemimpinan ini sangat membantu untuk organisasi kecil yang tumbuh cepat atau organisasi besar yang mengalami transformasi atau restrukturasi perusahaan. Dengan manfaat kepemimpinan visioner dapat membantu perusahaan tumbuh dan menyatukan tim dan keseluruhan perusahaan serta meningkatkan teknologi atau praktik yang sudah ketinggalan zaman. Kemudian dalam penerapan motivasi, saya akan menerapkan teori motivasi yang diungkapkan oleh Friedrich Hansberg, di mana motivasi yang merupakan kebutuhan dasar dalam bekerja yang bila tidak dipenuhi itu dapat menimbulkan kekecewaan. Dalam konteks pekerjaan, contohnya seperti gaji, fasilitas, bonus, cuti, kondisi kerja, di mana terdapat jam kerja, fasilitas kerja, jaminan pekerjaan, suasana kantor, dan lain sebagainya. Serta motivator yang bertujuan mencapai pertumbuhan aktualisasi diri melalui pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan isi pekerjaan seperti halnya mencapai sasaran yang menantang, pengakuan langsung tanggung jawab, promosi, dan sebagainya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dan saya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.